Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu walhamdu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aqulu qawlan sadidan yulih lakum wa la amulukum wa yaghfiru lakum dzunubakum wa man yuti illahi wa rasuluhu faqad waizan azima. Masyirul muslimin rahimakumullah. Hadirin jamiah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayahnya Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia-Nya yang terlamat besar yang Allah karunianya kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada hak Allah atas nikmat berbagi kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatkan serta memujinya. Pujian layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa tidak berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya memiliki Allah semesta. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan memunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap ketika kita. Surat ini berbunyi surat ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya kepadanya, dan janganlah sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, marilah kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 dan bencana alam. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal di dunia. Kullu nafsi
kullu nafsi za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah suatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dan kehidupan dunia, menunjukkan kehidupan akhirat dan kematian. Masyirul muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman Kaifa tafuruna billahi ma kuntum awatan fa ahyakum summa yumitukum summa ilahi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam lebih kafir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan orang yang ingkar kepada Allah, sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamiah salat yang dirahmati oleh Allah, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini? Berbagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Tabarakallah lati biyahil muluku wala huwal ali kulli syai'in qadir alladhi khalaqal mauta wala ayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. 1. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Dia menguasai dan atas segala sesuatu. 2. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah kamu? Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Masyirul muslimin yang dirahmati oleh Allah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satunya, indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairul amalia aqwanuhum wa min qala. Dan berbunyi adalah, artinya sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan meskipun itu sedikit, beramal sebaik mungkin. Itu kita dilakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sempurna mungkin. Baik dan interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyirul muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya, dan diantaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak, sebaik hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu an-nabiyyu sallu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ista ma'ala insyanu itaqullah amalu ila min salat sayin syadaqon jariyati do ilmi yuntafau bihi do waladin
solihin yaduhu. Artinya diriwayatkan oleh Abu Bakar Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadirin muslimin, yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat La ilaha illallah dia akhir ayatnya. Dalam sebuah hadis soleh yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Daud, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiratu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator keberhasilan dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik dan akhir hidupnya. Surat Al-Hujurat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arahu biyatin khairun istamalahu wa killa kaila yahtimilhu. Ya Rasulullah, qala yufafiku no ilillahi sholatin qabala maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal baik. Para sahabatnya bertanya, hai, bagaimana membuatmu beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis Ahmad dan Tirmizi. Selain itu, berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah. Kita juga harus selalu berdoa agar manusia memanfaatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita yang mampu ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an anil al-azim wa na'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu wa was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahilladzi lakum minasariil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa tastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tanti misrati wa biyadihi tanazzalul khairu wa biaqi tataku qalu min husra wala qasana asadu an la ilaha illallah wa asadu anna muhammadan rasulullah wa asadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'duhu. Allahumma sholli ala nabiyyu ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujihadi amma ba'du. Fala ayyuhal hadiratu wa antum muslimun wa zawadu wa inna kharizati taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikati yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama alaita sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma firlihi muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud dawat. Allahumma firlahu syunubana wa syunu wali walidaya warhamma kama robbana shaghira. Ya Allah ya Rabb, hanya dalam kuasamu segala apa yang terjadi pada hambamu ini, tiada daya dalam upaya selain keagunganmu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipkanmu, menjadikan hambamu semakin pada bersyukur. Berilah kekuasaan iman dan Islam kepada kami, ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalanmu, ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karuniamu kepada keluargamu dan anak-anakmu kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatmu di tempat yang paling anggun, karena kami sadar seringkali, ya Allah, dunia ini lebih kami pentingnya daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha anggun, dan wahai perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami, ya Allah. Bukanlah lembar-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampunilah, selamatkan orang tua kami, darah daging melekat pada tubuh kami. Ya Allah, ampunilah jika selama ini kami dalam menzalimi, jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari mati sul khotimah, lindungilah kami dari siksa kuburmu, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kehidupanmu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalanmu, ya Allah. Anugerahlah segala kemuliaanmu kepada hamba-hambamu, ya Allah. Rabbana firlana wali walidaya sabaquna bil imani wala tanja fi qulubina illa allati amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa min lam taghfir lana wa tarhamna langkuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallahi innallaha jamuru bil adi wala ihsan wala isadi qurba wa yaha anil fadasyani wa munkar wali bagi la alaikum tasyakurun zakaron fasukuron azim innallah zakuratu wasamin fazilatiyatikum wasikrullah akbar. Dan itu saja video khutbah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.